Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online ada kami. Nah, menariknya cerita ini dari subscriber saya teman-teman. Dia itu mendapatkan chat ataupun mendapatkan WA dari DC online ataupun DC dari ada kami ini untuk segera melunasi cicilan hutang, dan ada keringanan ya teman-teman, ada keringanan untuk mencicil di aplikasi ada kami ini. Ada kami merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Jadi aplikasi ini resmi dan ada DC-nya, dan merupakan salah satu aplikasi pinjol yang terbesar di Indonesia, dan dananya juga sangat besar ya teman-teman. Jadi ini aplikasi bukan aplikasi yang ilegal, tapi aplikasi legal yang terdaftar di OJK. Nah, salah satu fitur keunggulan di aplikasi ada kami yaitu sebuah limit yang cukup besar ya teman-teman, buat kalian yang mengisi data dengan benar ataupun mengisi data sesuai pekerjaan kalian yang dianggap aplikasi ada kami ini sesuai, itu kalian bisa mendapatkan limit yang lumayan besar. Nah, di cerita ini adalah pengalaman dari subscriber saya yang bercerita kepada saya. Dia itu di WA oleh DC yaitu DC dari ada kami ini ya teman-teman, melalui WA. Katanya dia itu mendapatkan keringanan, bunganya itu diturunkan ya teman-teman. Nah, nanti saya akan membagikan video live chatnya, percakapan antara subscriber saya ini dengan DC-nya ya teman-teman. Nah, sebelum saya membahas ke topik yang pertama, sesuai janji saya akan membalas komentar kepada kalian semua yang sudah masuk ke dalam video YouTube saya ataupun yang sudah masuk dalam pembahasan saya ya teman-teman tentang DC online ataupun pinjaman online. Saya akan menjawabnya sesuai janji saya. Tanpa basa-basi, kita akan menuju ke pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan dari Siti Yubaidah ya teman-teman. Aku juga Jateng Bang, dari Batangan. Nah, Batangan ini adalah salah satu kota di Jawa Tengah ya. Tapi DC entar juga neror kontak darurat yang kita cantumkan saat pas minjem itu gak Bang? Atau cuman kontak kita aja yang dihubungi? Oke, pertanyaan ini sudah sering kali saya jawab ya teman-teman. Bila kalian meminjam suatu pinjaman online manapun, pasti memiliki syarat untuk mencantumkan kontak darurat ya teman-teman. Di mana kontak darurat ini, bila kalian tidak bisa dihubungi sama sekali oleh DC lapangan, maka kontak darurat ini yang akan dihubungi. Di luar itu, di aplikasi pinjaman online yang resmi, itu tidak bisa menghubungi di luar kontak darurat ya. Seperti kontak yang ada di WA kalian akan dihubungi. Itu sangat jelas melanggar peraturan OJK. Dalam banyak kasus itu jarang terjadi ya teman-teman. Jadi buat Siti Yubaidah ini, itu jangan khawatir, yang dihubungin itu cuman kontak darurat saja dan tidak ada yang lainnya. Nah, ini pertanyaan yang kedua dari Denis Fatah. Aku nggak pernah ngutang di Shopee pinjam, tiba-tiba ada tagihan. Nah, ini dalam banyak kasus ya teman-teman, seperti yang saya alami. Itu di Shopee sekarang itu ada banyak akun-akun palsu ataupun akun-akun yang mengatasnamakan Shopee. Bila mengirimkan kalian link ataupun link yang semacam promosi-promosi tersebut, jangan sesekali mengklik ya teman-teman. Itu bisa saja kalian itu akunnya akan dihack oleh si penipu ini ya teman-teman. Maka saran saya, bila ada link-link yang mencurigakan melalui WA ataupun melalui chat Shopee, maka kalian jangan sesekali buka. Kalau kalian mendapatkan WA ataupun SMS dari orang yang tidak dikenal ya teman-teman, maka jangan sesekali dibuka. Dalam kasus ini banyak sekali akun phishing yang mengatasnamakan Shopee, mengatasnamakan TikTok ataupun semacamnya ya teman-teman. Dan si penipu ini seringkali melancarkan aksi modus-modusnya dengan cara seperti itu. Nah, buat si Fatah ini kemungkinan besar dia itu mengklik tautan yang tidak dikenal dan mengikuti arahan dari link tersebut,
maka bisa jadi akun Shopee si Fata ini bisa dihack dan digunakan untuk pinjol ya di Shopee terutama. Maka di zaman era digital yang sangat modern ini, maka berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media ataupun medsos ya teman-teman. Nah, ini kembali ke pembahasan topik yang pertama tadi ya teman-teman, yang saya ceritakan di awal video tadi. Saya akan membagikan kalian video atau live dari tangkapan layar antara si subscriber saya dengan DC online di Ada Kami ini. Tanpa basa-basi, kita yuk sama-sama ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita sudah live percakapan antara subscriber saya dengan DC Ada Kami ya teman-teman. Seperti yang kita lihat di DC Ada Kami ini WA, selamat pagi, dengan saya Masra dari aplikasi Ada Kami. Tagihan Bapak Ibu mengalami keterlambatan, silakan pembayaran dengan potongan denda atau pembayaran dengan cicil. Nah, si nasabah ini membalas dengan berapa totalnya Pak? Totalnya itu per bulan ya ini teman-teman 891.000 dan menjadi 876.000 setelah dipotong ya teman-teman, seperti yang kalian lihat. Nah, di sini juga di WA lagi ya teman-teman pada tanggal 9 November 2024 dengan hal yang sama, ingin memotong bunga ataupun dendanya. Nah, si nasabah ini bertanya, kalau total pelunasannya berapa Kak? Totalnya 4.155.000. Nah, itu total pelunasannya. Nah, si DC Ada Kami ini juga memotong denda pelunasan. Nah, ini sering me-WA ya teman-teman, bila kalian tidak respon. Nah, si nasabah ini bilang, saya lagi bokek Kak, pinjol pada japuan semua. Nah, ini mulai. Nah, si DC Ada Kami ini mulai men-spam ya teman-teman, bila kalian tidak merespon. Usahakan untuk cicilan siang ini, kalau tidak kami akan buat laporan untuk Anda. Mana bukti usaha Anda? Jika memang Anda berusaha, sudah pasti ada membayarnya. Gimana Bu? Mau dicicil sesuai dananya ada dulu juga bisa Bu. Nah, si DC ini buruknya itu kalau tidak direspon ya seperti ini ya teman-teman, spam terus dan menagih terus. Intinya ini menyerang psikologi di nasabah ya teman-teman. Bila kalian ada semacam ini, maka responnya hal yang biasa saja dan sewajarnya saja. Kalau tidak merasa terganggu ya direspon, kalau merasa terganggu ya jangan direspon ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai ada penyerangan. Jika data Anda sudah mengalami permasalahan, untuk Anda ajukan pinjaman kembali akan mengalami pertimbangan Bapak Ibu. Nah, seperti yang dibilang ini, bila nasabah ingin meminjam lagi, dia diancam tidak bisa meminjam di aplikasi pinjol lainnya, seperti itu ya. Dan hal semacam itu wajar sekali di dunia pinjaman online. Cara menagih yang seperti itu ya teman-teman. Nah, begitulah bentuk penjelasan di video yang saya bagikan ke kalian semua tentang live percakapan antara subscriber saya dengan si DC online tersebut. Saya dapat mengambil kesimpulan ya teman-teman, si DC ini ataupun si perusahaan ini ada niat baiknya ya teman-teman. Semisal kalian tidak bisa membayar sama sekali, dia meringankan bunga ke nasabah agar tidak memberatkan. Tapi bila si nasabah ini tidak punya uang sama sekali, ya mau gimana lagi, namanya juga hidup di zaman sekarang itu apa-apa serba mahal, apalagi di masa akan ada inflasi ataupun PPN naik jadi 12%, dan itu sangat berpengaruh kepada harga-harga saat ini. Nah, sekian dulu pembahasan video kali ini.
like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Bila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, komen di kolom komentar, saya akan menjawabnya satu persatu ya teman-teman. Bila ada kesempatan membuat video di lain hari. Sekian dan terima kasih.